kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan tentang satu modul di dalam sistem informasi akademik, yaitu layanan mahasiswa. Modul ini dirancang khusus untuk memberikan layanan online kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa melakukan perwalian online, mengecek nilai-nilai, mengecek pembayaran SPP yang pernah dilakukan, serta melakukan permintaan-permintaan dokumen secara online. Anda masukkan NIM-nya, kemudian masukkan password-nya. Jika valid akan muncul nama mahasiswa yang bersangkutan. Klik OK sehingga muncul tampilan menunya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa menu-menunya ada di sebelah kanan dan Anda bisa mengklik simbol plus di sini untuk memunculkan detailnya. Jika kita munculkan semua detailnya, ada cukup banyak item-item pada layanan mahasiswa online ini. Yang pertama yang harus coba dicek di sini oleh mahasiswa pertama adalah update data mahasiswa. Klik saja, maka akan muncul di sini data detail mahasiswa yang bisa dicek. Dan pada bagian update data mahasiswa ini, mahasiswa hanya diperkenankan untuk melakukan perubahan pada bagian alamat mahasiswa yang kedua, telepon yang kedua, kemudian juga alamat orang tua yang kedua. Artinya apa? Bahwa alamat pertama akan tetap tersimpan dan tidak boleh diubah untuk menghindari pengisian data yang tidak benar. Jika selesai, bisa diklik proses untuk menyimpan perubahan data tersebut. Bagian berikutnya adalah cetak surat keterangan mahasiswa. Diperlukan bila yang bersangkutan ingin mendapatkan surat keterangan resmi dari lembaga. Secara otomatis sistem akan mendeteksi tahunnya, kemudian semesternya, kemudian akan diproses. Ya, di sini bisa dilihat surat keterangan mahasiswa yang menandatangani adalah direktur akademik. Ini tinggal di print saja sesuai dengan kebutuhan, kemudian bisa dicap oleh bagian akademik. Kemudian yang berikutnya adalah permohonan pembuatan official transkrip. Ini adalah transkrip resmi yang diberikan oleh lembaga kepada perusahaan yang dituju. Masukkan nama perusahaannya, alamatnya, kemudian isi permintaan transkrip tersebut, lalu dikirim, sehingga nantinya lembaga akan menyiapkan dokumen transkrip resmi yang dikirimkan kepada perusahaan. Pada umumnya ini ada kaitannya dengan lamaran pekerjaan atau sejenisnya. Permintaan yang sama juga bisa dilakukan untuk legalisir ijazah. Nah, mahasiswa bisa memasukkan keterangan seperlunya, dan maksimum legalisir yang diberikan adalah 5 lembar. Isi saja, misalnya untuk keperluan pencarian pekerjaan ataupun keperluan yang lain. Setelah diisi, Anda bisa mengklik tombol kirim permintaan, maka permintaan tersebut akan masuk ke dalam sistem dan akan diperiksa oleh bagian yang berwenang di sini. Lalu juga yang berikutnya adalah legalisir transkrip. Transkrip atau catatan tentang hasil nilai-nilai selama perkuliahan bisa dicetak dan diminta untuk diberikan secara resmi berdasarkan kebutuhan. Jadi pada umumnya transkrip ini juga diperlukan untuk melamar pekerjaan
atau sejenisnya, dan di sini diberikan maksimum 5 lembar. Lalu yang berikutnya adalah view dan cetak KHS. View dan cetak KHS ini dikaitkan dengan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan informasi nilai yang dia peroleh pada semester tertentu di tahun akademik tertentu. Mahasiswa melalui layanan online ini bisa mencetak semua KHS yang sudah dia jalani. Misalnya untuk Frensky ini, dia adalah angkatan 2008, dia bisa mencetak mulai dari 2008 sampai terakhir. Kita pilih misalnya tahun akademik 2010 semester ganjil, kita proses. Sistem akan mendeteksi. Kemudian kita bisa lihat di sini hasilnya bahwa yang bersangkutan sudah memiliki nilai untuk semester ganjil 2010 dengan nilai yang tertera di sini. Untuk bisa mencetak KHS ini, diklik saja link cetak KHS dan pastikan bahwa pop-up blocker pada browser sudah dinonaktifkan supaya tampilannya muncul. Kita klik cetak KHS. Nah, ini adalah tampilannya, dan pada bagian ini Anda bisa lihat tampilan yang sudah disiapkan untuk KHS. Ya, ada bagian yang memang belum diisi nilainya karena memang memiliki mekanisme khusus untuk pengisian untuk mata kuliah CRC di sini. Kalau sudah selesai, Anda close lagi. Nah, pada bagian selanjutnya setelah melihat KHS, Anda juga bisa mencetak transkrip sementara di sini. Transkrip sementara adalah transkrip atau daftar laporan yang berisi semua nilai-nilai dari awal sampai terakhir. Pada umumnya yang membutuhkan ini adalah mahasiswa yang memang sudah mendekati tahap akhir dari kuliah. Nah, dalam contoh di sini Frensky adalah tahun 2008. Jumlah kuliah yang sudah dijalani baru 3 tahun, sehingga belum sampai penuh daftarnya. Dan transkrip ini menjelaskan mulai dari awal termasuk semester pendek jika memang dia mengikuti, ditampilkan apa adanya. Ya. Nah, selain transkrip sementara, kita juga bisa mencetak melalui layanan ini adalah cetak roster kuliah. Ya, cetak roster kuliah. Kita bisa masukkan di sini. Nah, ini adalah contoh roster kuliahnya. Sudah muncul untuk semua mata kuliah yang diambil. Hanya yang diambil saja yang akan dimunculkan di sini. Kalau ingin dicetak, tinggal klik saja pada link cetak sehingga akan muncul jadwal kuliah untuk jurusan tersebut pada mata kuliah yang hanya dia ambil saja di semester ini. Kemudian yang berikutnya selain jadwal kuliah adalah kurikulum departemen. Mahasiswa bisa melihat kurikulum yang berlaku untuk mata kuliah aktif, misalnya tahun 2010-2011 ini. Jurusannya otomatis dideteksi untuk yang bersangkutan, dan kita bisa lihat di sini semua mata kuliah yang diselenggarakan pada tahun ini. Kalau ingin dicetak juga tinggal klik saja pada link cetak yang ada di bagian bawah. Ya. Ya, ini adalah tampilan cetaknya. Nah, selain daftar mata kuliah, kita juga bisa mencetak view dan cetak course plan. Course plan ini adalah
kumpulan semacam silabus untuk mata kuliah yang kita ambil pada saat ini. Ya, kalau misalnya kita mengambil mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak misalnya, kita klik. Jika memang ada attachmentnya, ada silabusnya, acara kuliah, bahan ajar, dan diktat maksudnya. Jika memang ini di-attach oleh yang bersangkutan, oleh dosennya, maka mahasiswa bisa mendownload file-file tersebut. Nah, dalam contoh di sini belum ada silabus dan dokumen lain yang diupload oleh dosen. Nah, itu adalah course plan. Kemudian kalender akademik juga bisa dilihat dan dicetak di sini. Nah, ini adalah contoh tampilan kalender akademik pada tahun 2010-2011 di sini. Kita bisa lihat bahwa KRS ganjil itu dari tanggal 1 September sampai dengan hanya pada saat 1 September saja. Kemudian KRS genap ini juga dari tanggal 10 Januari sampai 12 Januari, hanya 3 hari. Jadi kita bisa lihat bahwa bagian-bagian ini sudah menjelaskan periode untuk masing-masing proses akademik yang berlaku. Cetak kehadiran mahasiswa ini adalah fitur untuk melihat catatan kehadiran kita, catatan kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah yang dia ikuti. Nah, ini adalah contohnya di sini. Ya, rekap kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah dari total sekian kehadiran, dari berapa kali dia hadir. Ini contohnya dari 7 kehadiran dosen, dia hadir 7 kali, berarti kehadirannya adalah 100% dan seterusnya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa yang bersangkutan hadir terus pada setiap perkuliahan yang diselenggarakan. Kemudian yang berikutnya selain kehadiran adalah KRS, cetak KRS. Ya, ini adalah penjelasan tentang KRS yang sudah diambil pada tahun tersebut. Kalau memang sudah pernah diambil, maka kita bisa cetak langsung di sini. Ya, ini adalah tampilannya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa KRS-nya yang bersangkutan mengambil sampai 22 SKS. Kalau ingin dicetak, tinggal klik saja link cetak KRS-nya. Ya, dan seterusnya. Baik, itu bagian cetak KRS. Lalu bagian yang lain menunya adalah permintaan penggantian KTM jika memang terjadi kehilangan ataupun misalnya kesalahan. Jadi yang bersangkutan bisa memasukkan misalnya permohonan ganti KTM karena hilang, misalnya seperti itu. Maka jika dianggap perlu ada file pendukung, misalnya surat keterangan dari kepolisian dan sebagainya, bisa diupload di sini. Ya, ini permohonan ini akan masuk ke dalam catatan dari bagian akademik untuk diproses lebih lanjut. Lalu hal yang sama juga terjadi kalau misalnya ingin meminta pergantian KRS. Ya, ini kalau KRS-nya perlu diganti atau hilang, misalnya dokumennya, bisa dimasukkan melalui dialog ini. Kemudian yang berikutnya adalah FRS semester normal. Nah, di sini bisa dilihat kita proses. Ya, ini adalah pesan jika KRS semesternya sudah berakhir, sehingga mahasiswa tidak mungkin melakukan perubahan apapun pada KRS yang sudah diproses ini. Jadi untuk kasus ketika periodenya sudah lewat, mahasiswa hanya bisa mencetak.
kasus yang sama terjadi juga bila PRS-nya ingin melakukan perubahan rencana studi. Ini juga sudah berakhir, jadi mahasiswa tidak bisa melakukan perubahan apapun. Kemudian FRS semester pendek. Ini kalau memang sudah memasuki prosesnya, nah ini juga dalam periodenya sudah lewat sehingga tidak bisa dilihat. Kemudian cetak kartu ujian di sini. Nah, cetak kartu ujian jika memang diperlukan. Ya, misalnya ini dalam contoh mungkin yang sudah terjadi, kita periksa untuk semester ganjil. Ya, semester ganjil tahun 2010 yang sudah lewat. Di sini kita bisa lihat pada periode sebelumnya. Ini adalah kartu ujiannya, sudah ada tanggalnya, jamnya, kemudian catatan tentang absensinya. Iya. Sedangkan untuk yang genap nampaknya belum sampai kepada periode tersebut, tapi tampilannya sudah dimunculkan. Ya, di sini bisa dilihat tanggalnya belum muncul karena memang untuk genap belum terjadi, tapi catatan absensinya sudah dimunculkan di tampilan ini. Kemudian yang berikutnya adalah informasi tentang keuangan. Informasi tentang keuangan bisa menampilkan rincian transaksi yang sudah dia lakukan sejak awal kuliah sampai saat ini. Jadi di sini ada rinciannya bahwa yang bersangkutan misalnya dari tahun 2007 bulan 11 tanggal 11 mendapatkan beasiswa sampai komponen biaya yang lain. Tanda negatif di sini berarti adalah proses pembayaran yang mengurangi biaya yang diberikan kepada yang bersangkutan. Sampai kepada proses terakhir, kita bisa lihat di sini. Dia melakukan pembayaran, dan jika jumlahnya 0, itu artinya sudah tidak ada lagi beban biaya yang belum terbayar. Jadi semuanya sudah dibayarkan. Jadi dengan catatan ini mahasiswa bisa memeriksa rincian transaksi pembayaran yang sudah dia lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah informasi tentang kerja praktek, TA, dan wisuda. Ini informasi tentang workflow kerja praktek, hanya sekedar informasi saja di sini, di mana file-file yang perlu diunduh atau di-download bisa diklik di bagian ini. Ya, pada bagian yang bertanda huruf biru di sini. Nah, prinsip yang sama untuk keterangan tentang tugas akhir dan wisuda. Ya, ini tugas akhir dan wisuda. Ya, ini juga bisa diunduh di bagian-bagian yang diberikan tandanya. Nah, file itu nanti bisa dicetak oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian ada informasi atau pengumuman-pengumuman yang terkait dengan penggantian kuliah, event, dan pengumuman lain yang bisa diklik di sini. Nah, ini adalah contoh pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan penggantian kuliah. Ya, ini bisa disesuaikan nanti dengan pengumuman yang berkaitan di periode tersebut. Lalu event ITHB misalnya, ya ini informasi tentang pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan event. Lalu pengumuman lain-lain. Nah, pengumuman lain-lain ini jika diperlukan bisa dimasukkan oleh mahasiswa, oleh staf BHK, sehingga pengumuman tersebut bisa dibaca oleh mahasiswa. Kemudian bagian yang berikutnya adalah feedback kepada ITHB. Di sini ada dua, yaitu pengisian customer evaluation feedback
atau CF dan kotak saran. Nah, CF ini harus diisi oleh mahasiswa agar mahasiswa bisa mengakses nilai pada semester sebelumnya. Jadi kalau misalnya sekarang semester genap, maka semester ganjil sebelumnya itu harus diisi sehingga mahasiswa bisa melihat nilai-nilainya. Nah, untuk kasus pengisian semester genap berarti yang bersangkutan nanti bisa melihat nilai tersebut di semester berikutnya. Jadi untuk pengisian CF ini tinggal diklik saja tombolnya. Ya, ini adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa, dan ini dikaitkan dengan mata kuliah tertentu. Jadi misalnya manajemen proyek perangkat lunak, di sini dosennya bisa dipilih misalnya. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa mahasiswa akan mengisi evaluasi untuk dosen tersebut pada mata kuliah ini yang bisa dimasukkan. Ya, di sini ada keterangan bahwa customer evaluation feedback untuk mata kuliah non-dasar tersebut belum diisi. Nah, setelah pengisian ini bisa diklik kirim sehingga akan disimpan di dalam database, sehingga untuk proses selanjutnya angket tersebut tidak perlu diisi lagi. Lakukan untuk semua mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. Jadi secara otomatis sistem akan mendeteksi semua mata kuliah yang diambil pada semester ini. Lalu isi kotak saran ini adalah saran-saran yang diberikan oleh mahasiswa. Terserah dia bisa memberikan saran untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan dosen atau dengan fasilitas ataupun dengan hal-hal yang lain tentang kemahasiswaan misalnya. Sudah diisi, tinggal diklik proses dan akan disimpan di database untuk diperiksa oleh BAK. Lalu bagian yang berikutnya adalah ganti password. Jika memang diperlukan, bisa diklik di sini ganti password. Sudah pasti di sini ada konfirmasi password lama, lalu isian password baru, lalu klik simpan. Pastikan password ini diingat, karena kalau tidak berarti Anda tidak bisa melakukan login lagi. Kemudian yang terakhir adalah direktori dosen. Ini adalah informasi yang berkaitan dengan dosen di suatu jurusan. Diharapkan dengan cara seperti ini mahasiswa bisa mengenal dosen-dosen yang mengajar di perguruan tinggi. Jadi informasinya kita bisa klik lebih detail lagi. Nah, seperti ini, termasuk alamatnya juga ditunjukkan di sini agar mahasiswa mudah untuk menghubungi dosen yang bersangkutan jika diperlukan. Nah, pastikan jika Anda sudah selesai untuk mengklik link logout di sini, sehingga tampilan akan menutup dan kembali seperti biasa.